I'm just a number. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap belajar IPA hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah adik-adik, ada yang ingat gak sih materi di minggu lalu kita telah belajar terkait apa? Ya, minggu lalu kita telah belajar terkait perubahan wujud zat. Terus kemudian kita belajar terkait adhesi, kohesi, terus meniskus dan juga kapilaritas. Nah, pembelajaran kita hari ini akan melanjutkan di materi minggu lalu. Namun sebelum memasuki materi yang lebih mendalam, kakak tanya dulu ke adik-adik. Adik-adik di sini pernah nggak sih minum susu? Coba bandingkan. Besar mana massa satu gelas susu dengan satu gelas air putih? Tentunya massa dari susu ini jauh lebih besar daripada satu gelas air putih. Hal ini dikarenakan kandungan zat yang terdapat dalam satu gelas susu ini lebih besar dibandingkan satu gelas air putih. Nah, contoh lainnya adalah batu dan juga pasir. Batu dan juga pasir ini memiliki massa yang sama namun volumenya berbeda. Untuk massa yang sama, volume dari batu ini lebih besar dibandingkan volume dari pasir. Hal inilah yang menyebabkan massa jenis dari batu dan pasir ini berbeda. Nah, sebenarnya apa sih massa jenis itu, Kak? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu terkait massa jenis, terus kemudian unsur dan juga lambang unsurnya di pembelajaran kita hari ini. Nah, dengan demikian sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam beserta isinya yang sangat luar biasa ini. Dan kita harus bersungguh-sungguh juga tentunya untuk belajar terkait massa jenis dan juga unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Baiklah adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan konsep massa jenis dengan tepat. Terus kemudian melalui pemberian masalah, adik-adik di sini dapat membandingkan massa dan volume serta menentukan massa jenis suatu benda dengan benar. Terus dapat mengidentifikasi massa jenis dari berbagai macam zat dengan tepat, serta adik-adik diharapkan juga dapat mengaitkan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan konsep unsur dan lambang unsur. Nah, adapun pembahasan kita yang pertama yaitu terkait massa jenis. Apa sih itu massa jenis? Ini seperti yang sudah tertulis di sini. Massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda, di mana apabila penjelasan ini ditulis secara matematis dalam sebuah rumus, ini adalah Rho sama dengan M per V. Nah, yang seperti huruf P ini adalah massa jenis. Yang kita baca adalah Rho. Nah, terus kemudian M ini adalah massa. Dapat dituliskan dengan M kecil. Terus kemudian per V. V ini adalah menggambarkan volume. Di mana massa jenis ini umumnya menggunakan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Terus kemudian untuk massa menggunakan satuan kilogram atau gram. Terus untuk volume menggunakan meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, terus bagaimana sih ya kira-kira cara membolak-balikan rumus? Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa Rho sama dengan M per V.
bagaimana ketika kita mau mencari M? Bagaimana kita mau mencari V? Baiklah adik-adik, sekarang kita belajar dulu terkait cara membolak-balikkan rumus supaya adik-adik nanti ketika dihadapkan dengan persoalan pada soal, adik-adik dapat menjawabnya secara cermat dan juga tepat. Nah, sekarang kita siapkan dulu berupa segitiga untuk dapat membolak-balikkan rumus. Kita gambar segitiganya terlebih dahulu seperti ini. Terus kemudian beri tanda yang pertama adalah garis lurus, di mana garis lurus ini digambarkan sebagai pembagian atau per biasanya kita menyebutnya, dan juga yang kedua dikasihlah tanda perkalian. Nah, ketika tadi kita sudah mengetahui rho sama dengan M per V, maka kita tulislah di sini rho sama dengan M dan per V. Nah, seperti ini jadinya rho sama dengan M per V. Seperti itu ya. Nah, bagaimana ketika kita mau mencari M ataupun V? Nah, di sini kakak telah menyediakan 3 macam segitiga. Di sini kita akan mempelajari bagaimana kita mencari M, bagaimana kita mencari rho, dan bagaimana kita akan mencari V. Yang pertama, kita akan mencari M terlebih dahulu. Maka kita tutup M seperti ini. Nah, yang tersisa tinggal rho dan V. Penghubung antara rho dan V ini yaitu perkalian. Dapat dituliskan berarti rumus M sama dengan rho kali V, karena yang menghubungkan adalah perkalian. Lalu untuk yang rho berarti kita tutup untuk rho-nya. Tinggallah M dan V. Penghubung antara M dan V ini adalah pembagian. Maka rumusnya dapat dituliskan sebagai rho sama dengan M per V. Lalu yang terakhir, bagaimana ketika kita mencari V? Sama halnya, kita tutup terlebih dahulu V-nya. Seperti ini. Maka yang tersisa ini kan tinggal M per V. M per rho, mohon maaf. M per rho. Maka dapat dituliskan rumusnya yaitu V sama dengan M per rho. Paham ya adik-adik sampai sini? Nah, yang selanjutnya yaitu terkait konversi satuan massa jenis. Bagaimana sih kita itu mengkonversi suatu satuan dari massa jenis ini? Umumnya dalam satuan internasional atau SI, satuan massa jenis dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Namun demikian, satuan massa jenis ini kadang-kadang dinyatakan juga dalam gram per sentimeter kubik. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan untuk mengubah dari yang awalnya gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik ataupun sebaliknya? Nah, ini kakak contohkan ya. Misalnya kita memiliki suatu benda yang memiliki massa jenis 1 gram per sentimeter kubik, maka dapat dituliskan 1 gram per sentimeter kubik ini sama dengan 1 gram per 1 sentimeter kubik. Nah, ini ketika kita akan mengkonversikan menjadi kilogram per meter kubik, maka dapat dilihat pada tangga pengkonversian ini. Yang awalnya tadi kan gram. Nah, gram. Dia mau menjadi kilogram, maka dia perlu naik tangga sebanyak 3 kali. Apabila naik, ini ada tanda panahnya, ini berarti dibagi 10. Maka ketika dia mau naik 3 kali tangga berarti 10 kali 3 berarti kan 1000 ya adik-adik. Nah, 1000 apabila dituliskan dalam sini dari gram menjadi kilogram itu ada tanda minusnya. Kenapa ada tanda minusnya? Karena dia pembagian, yang mana apabila 1 dibagi 1000 maka dihasilkan 0,001 atau dapat kita tuliskan menjadi 10 pangkat min 3 kg. Sama halnya dengan yang 1 cm kubik mau dijadikan dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah,
yang perlu diperhatikan di sini, sentimeter menuju ke meter, anggapnya ini adalah sentimeter ya, meskipun di sini adalah gram dan juga sentigram, anggap saja di sini sentimeter dan di sini meter. Nah, ketika sentimeter ini mau kembali ke meter, maka dia harus naik tangga sebanyak 2 kali. Berarti dia harus dibagi 10 kali 2, yaitu sebanyak 100. Nah, 100 ini, lah, Kak, ini kok 100? Oh, di sini kok menjadi 10 pangkat min 6? Dari mana hasilnya min 6? Bukankah seharusnya 10 pangkat min 2? Nah, yang perlu diperhatikan adik-adik di sini adalah tanda pangkat 3 di sini. Ketika dia ada pangkat 3 di sini, maka perkaliannya harus juga dikalikan 3. Nah, tadi kan sudah 10 pangkat min 2 di sini. Nah, kita punya pangkat 3, berarti 10 pangkat 2 itu harus kita kalikan 3. Jadilah 10 pangkat min 6. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian ketika sudah menjadi seperti ini, menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 kg dibagi 1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, ini dapat kita tuliskan, kita sederhanakan menjadi seperti ini. 1 kali 10 pangkat 3 min 3 ini ditulis lagi. Nah, bagaimana nasibnya dengan 10 pangkat min 6 ini? Ini kita naikkan ke atas. Nah, apabila dinaikkan ke atas, tanda minusnya ini akan hilang. Jadilah dia kalau dinaikkan ke atas, ini adalah menjadi 10 pangkat 6 saja. Nah, bagaimana terkait satunya di sini? Sama saja, karena 1 dibagi 1 ini hasilnya tetap 1. Maka dari itu cukuplah ditulis 1 di sini, terus kemudian dikali 10 pangkat min 3, lalu 10 pangkat min 6-nya ini dipindah ke atas, jadilah 10 pangkat 6. Tinggallah kilogram per meter kubik. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi. Bagaimana bisa menjadi 1 kali 10 pangkat 3 saja? Nah, ini kita lihat di sini pangkatnya. Yang di depan ini pangkatnya ada min 3, terus yang di belakang ada 6. Sama halnya kita memiliki hutang, minus ini kita anggap hutang ya. Minus 3 berarti kita memiliki hutang 3. Terus untuk yang ini anggap saja uang kita untuk membayar. Kita punya uang 6. Nah, sedangkan kita hutangnya 3. Nah, apabila kita memiliki hutang 3, terus kita bayar dengan uang kita yang jumlahnya 6, maka uang kita tinggal berapa sih? Tentunya 6 dikurangi 3 ya, yaitu dapatnya 3. Maka dari itu dapat dituliskan 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, ini bagaimana Kak kok jadinya 10 pangkat 3 saja? Kemana satunya? Nah, adik-adik, 1 dikali angka berapapun itu hasilnya tetap 1. Maksudnya, mohon maaf, 1 dikali 10 pangkat berapapun itu nanti hasilnya pangkat itu sendiri, yaitu 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nah, ini kakak mencontohkan sebuah benda bermasa 600 gram memiliki volume sebesar 800 cm kubik. Tentukan massa jenis benda. Nyatakan jawaban dalam kilogram per meter kubik. Nah, penyelesaiannya berarti kita tulis terlebih dahulu yang diketahui apa dalam soal ini. Yang diketahui yaitu M, yaitu 600 gram. M ini adalah massa dari benda, yaitu 600 gram, kita tuliskan. Lalu kemudian ada volume sebesar 800 cm kubik, ditulislah dengan lambang V, 800 cm kubik. Tentukan massa jenis benda, berarti yang ditanya adalah rho, kita tuliskan rho di sini. Nah, bagaimana berarti ketika kita mau menjawab permasalahan ini, ditulislah di sini. Dengan demikian, massa jenis benda ini yaitu kita masukkan rumusnya yang di awal tadi. Rho sama dengan M per V. M-nya berapa? Kita tuliskan di sini.
600 dibagi 800. Nah, ini kan masih satuannya dalam gram dan juga sentimeter kubik ya. Dihasilkanlah 0,75 gram per sentimeter kubik. Nah, ketika kita ingin mengkonversi menjadi kilogram per meter kubik, berarti caranya sebagai yang telah kakak jelaskan yang di awal tadi. Berarti, misalkan ini ditulis secara detail lagi, 0,75 ini dikali dengan 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 dikalikan 10 pangkat min 3 kan menjadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini apabila ditulis ini kan menghasilkan 1000 ini. Nah, 1000 apabila dikali dengan 0,75 hasilnya yaitu 750 kg per meter kubik. Cukup mudah ya adik-adik. Nah, ini adalah terkait massa jenis tabelnya. Tabel dari berbagai massa jenis zat. Nah, ini apabila kita lihat, ini ada nama zatnya ya. Nama zatnya, misalnya air nih. Air ini memiliki massa jenis ketika dalam satuan gram per sentimeter kubik, ini massa jenisnya 1. Terus kemudian apabila kita mengkonversi menjadi kilogram per meter kubik, ini menjadi 1000 massa jenisnya. Nah, keterangannya ini adalah zat cair. Lalu kita cari zat padat coba. Ini misalnya besi. Besi massa jenisnya ketika satuannya masih gram per sentimeter kubik, ini adalah 7,90. Nah, ketika dikonversikan menjadi 7.900 kg per meter kubik. Lalu coba kita mencari zat gas. Nah, ini zat gas. Udara misalnya. Udara ini ketika masih satuannya gram per sentimeter kubik, ini adalah 0,0013. Maka ketika dikonversikan dia akan berubah menjadi 1,29 kg per meter kubik. Yang selanjutnya yaitu peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis. Nah, ini kakak contohkan ada 4, yaitu ada kapal selam, tinta printer, oli untuk mesin, dan juga lapisan batuan penyusun bumi. Yang pertama ini adalah kapal selam. Kapal selam ini merupakan kapal khusus yang didesain untuk menyelam ke dalam air laut pada kedalaman tertentu. Nah, kapal selam ini dapat digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan, terus kemudian kendaraan wisata maupun untuk keperluan penelitian. Nah, kapal selam ini dapat terapung, melayang, dan juga tenggelam karena massa jenis kapal ini dapat diatur sehingga nilainya dapat lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan massa jenis air laut. Nah, pada saat berada di permukaan air, berarti massa jenis kapal selam ini lebih kecil daripada massa jenis air laut. Nah, ketika kapal selam ini hendak menyelam ke dalam air, maka massa jenis kapal selam ini diperbesar dengan cara memperbesar massa kapal selam. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan air laut ke dalam kapal selam dengan cara membuka tangki pemberat sehingga terisi air laut. Nah, apabila massa jenis kapal selam sebanding dengan massa jenis air laut, maka kapal selam tersebut dapat melayang-layang di air laut. Kemudian, pada saat kapal selam ini hendak muncul ke permukaan laut, air dari dalam kapal selam ini dibuang ke luar kapal sehingga air yang berada di dalam kapal selam tersebut berkurang. Nah, kapal selam ini dilengkapi juga dengan katup yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara jumlah udara dan jumlah air dalam kapal selam, sehingga kapal selam ini dapat bergerak dalam kondisi stabil. Nah, yang kedua ini contohnya ada tinta printer. Nah, tinta printer ini untuk keperluan berbagai jenis printer memiliki kepekatan yang berbeda tentunya.
Hal ini disesuaikan dengan lubang kapiler yang terdapat pada print head printer tersebut. Nah, print head printer ini berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya tinta akibat adanya energi listrik. Nah, kaitannya ketika akan mengisi ulang tinta pada printer, nah ini kita perlu berhati-hati dan membaca petunjuk penggunaan pada pembungkus tinta yang bersangkutan supaya ketika printer digunakan untuk mencetak data ini dapat berjalan dengan lancar dan hasil cetakannya yang sempurna. Terus kemudian yang ketiga yaitu oli untuk mesin, di mana berbagai macam alat transportasi darat, laut ini menggunakan berbagai macam jenis mesin kan. Nah, mesin-mesin tersebut menggunakan pelumas agar mesinnya tidak cepat aus. Pelumas yang digunakan untuk mesin tertentu kekentalannya atau massa jenisnya berbeda dengan pelumas yang digunakan oleh mesin yang lain. Pelumas yang tepat untuk suatu mesin bergantung pada karakteristik mesin yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu lapisan batuan penyusun bumi. Nah, kira-kira adik-adik di sini tahu nggak sih bumi kita ini tersusun dari berbagai lapisan batuan? Nah, batuan-batuan penyusun kerak bumi ini dikelompokkan berdasarkan diameternya. Jadi ada berbagai macam jenis diameter ya yang telah menyusun bumi kita ini. Nah, ini ada bongkah, ada berangkal, ada kerikil, ada kerakal, pasir, lanau, dan juga lempung. Nah, mereka ini memiliki diameter yang berbeda-beda. Ada yang lebih dari 256 mm, ada yang kurang dari 0,002 mm. Kecil sekali ya. Nah, batuan endapan tersusun dari beberapa lapisan batuan, yaitu konglomerat, batu pasir, serpih, dan batu gamping. Seperti halnya zat cair, batuan ini tersusun berdasarkan massa jenisnya. Batuan konglomerat yang memiliki massa jenis paling besar berada pada lapisan paling bawah. Nah, semakin ke atas tentunya massa jenisnya semakin kecil. Urutan batuan ini dari bawah hingga ke atas, mulai dari lapisan batuan konglomerat, terus ke atasnya lagi menjadi batuan pasir, di atasnya lagi batuan serpih, hingga ke batuan gamping. Nah, adik-adik, pembahasan yang kedua kita yaitu terkait unsur. Apa sih unsur itu? Nah, di sini sudah kakak tuliskan bahwasanya unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Yang perlu diperhatikan, unsur merupakan zat murni. Nah, jumlah unsur-unsur yang telah dikenal sampai saat ini itu mencapai sekitar 118 unsur. Nah, dari jumlah tersebut tentunya terbagi-bagi. Yang 92 unsur diantaranya merupakan unsur yang ditemukan di alam, sedangkan sisanya merupakan unsur yang bersifat buatan oleh para ahli di laboratorium. Nah, adik-adik, berdasarkan sifat-sifat unsur tersebut, dibedakanlah unsur-unsur ini menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur metaloid, dan unsur non-logam. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama unsur logam. Unsur logam ini memiliki sifat yaitu mengkilap, terus dapat direntang menjadi kawat atau ditempa menjadi lempengan. Terus yang ketiga bersifat konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik. Dan yang terakhir, pada suhu kamar berwujud padat kecuali logam raksa, kalsium, fransium, dan gallium yang berwujud cair. Contoh unsur logam ini diantaranya ini besi, terus tembaga, emas, terus juga perak, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ini ada unsur metaloid, di mana unsur metaloid ini memiliki
sifat-sifat yang pertama lebih rapuh dari logam, namun kurang rapuh dibandingkan dengan non-logam. Terus bersifat semikonduktor atau penghantar panas yang lebih baik daripada non-logam, namun kurang baik daripada logam. Jadi berada di tengah-tengah antara logam dan non-logam ya. Terus kemudian beberapa metaloid ini berkilauan seperti logam. Contohnya nih, boron, silikon, germanium, arsen, dan juga antimon. Nah, yang terakhir ini ada unsur non-logam. Adapun sifat-sifat dari unsur non-logam ini yang pertama, pada suhu kamar umumnya berwujud gas, namun ada pula yang berwujud padat atau cair. Terus, umumnya tidak mengkilap dan juga bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan panas dan listrik kecuali beberapa unsur non-logam seperti karbon yang bersifat konduktor. Terus yang terakhir sifatnya yaitu tidak dapat ditempa. Contoh dari unsur non-logam ini seperti belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan juga karbon. Nah, pembelajaran kita yang hari ini pembahasan terakhirnya yaitu lambang unsur. Nah, untuk membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, ini setiap unsur lebih baik diberi nama yang berbeda dengan nama unsur yang lainnya. Akan tetapi, untuk lebih mempermudah penulisan masing-masing unsur, dibuatlah suatu lambang tertentu untuk setiap unsurnya. Nah, lambang ini disebut dengan lambang unsur. Nah, maka dari itu lambang unsur yang satu akan berbeda dengan lambang unsur yang lainnya. Nah, adik-adik, ini yang perlu kakak kenalkan juga. Lambang unsur ini yang sampai sekarang kita gunakan ini ditemukan oleh John Jacob Berzelius. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Nah, beliau ini seorang ahli kimia yang berasal dari Swedia. Nah, menurut Berzelius ini, suatu unsur diberi nama dengan mengambil huruf pertama nama Latin unsur tersebut yang ditulis dengan huruf besar. Coba kita lihat contohnya ya. Ini contoh lambang unsur. Misalnya unsur hidrogen memiliki nama Latin hydrogenium, maka lambang unsurnya yaitu H besar. Terus kemudian nitrogen memiliki nama Latin nitrogenium. Nah, maka dapat dituliskan lambang unsurnya adalah N besar. Nah, yang perlu diingat-ingat juga adik-adik bahwasanya huruf abjad ini kan hanya terdiri dari 26 huruf dan terdapat unsur-unsur yang dimulai dengan huruf pertama yang sama. Maka beberapa unsur ini dilambangkan menggunakan huruf pertama, huruf besar, dan salah satu huruf ini huruf kecil yang ada pada nama unsur tersebut. Contohnya nih. Contohnya yang pertama ini ada perak. Perak ini kan memiliki nama Latin argentum. Maka lambang unsurnya ini AG, di mana A-nya ini adalah huruf kapital dari argentum, terus kemudian G-nya ini adalah huruf kecil. Terus kemudian contohnya lagi ada klorin. Klorin ini kan memiliki nama Latin chlorium. Maka lambang unsurnya ini bisa ditulis C-nya huruf besar, terus kemudian L-nya mengikuti dari kata chlorium ini. Adapun contoh dari nama unsur dan juga lambang-lambangnya ini sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa saja yang kakak contohkan di sini. Jadi ini ada cara penamaan, cara memberikan label lambang unsur ini. Yang ini ada AG, ada AU, terus kemudian ada C saja, terus ada CO, ada H, ada S, ada SR, dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini ada natrium, terus nama latinnya tetap natrium, maka lambangnya ini dapat ditulis N besar dan A kecil. Paham ya adik-adik? Nah, itu tadi adik-adik materi yang dapat kakak sampaikan pada pembelajaran hari ini, yaitu terkait massa jenis, terus kemudian unsur dan juga lambang unsur. Nah, sekarang yuk kita simpulkan, kita hari ini sudah
suatu benda ini merupakan perbandingan antara massa dengan volume, sehingga dapat dirumuskan secara matematis, yaitu Rho sama dengan M per V. Nah, contoh massa jenis ini dalam kehidupan sehari-hari kita ini yaitu ada kapal selam. Terus kemudian yang kedua ada tinta untuk printer, ada oli untuk mesin, dan yang terakhir ada lapisan batuan penyusun bumi. Nah, yang materi kedua kita telah belajar terkait unsur. Unsur ini terbagi menjadi 3, yaitu unsur logam, metaloid, dan non-logam. Sedangkan pembahasan kita yang terakhir terkait lambang unsur. Nah, lambang unsur ini ditemukan oleh ilmuwan bernama George Jacob Berzelius. Menurut Berzelius, cara memberikan lambang unsur ini diambil dari satu huruf nama Latin paling depan dari unsur tersebut. Misalnya nih, hidrogen. Hidrogen nama Latinnya adalah hydrogenium. Maka diambillah lambang unsurnya adalah H besar. H besar ini berasal dari kata hidrogenium, yaitu huruf H yang paling depan. Ada juga karena huruf abjad ini hanya terbatas 26 huruf, sedangkan unsur-unsur yang ada di alam ini sangat banyak sekali, maka dibuatlah lambang unsur ini. Yang pertama huruf besar mengikuti nama Latin, kemudian huruf kedua ini adalah huruf kecil. Misalnya perak. Perak nama Latinnya adalah argentum. Maka A dapat ditulis dengan huruf besar, kemudian G ditulis dengan huruf kecil. Nah, dari itulah lambang unsur dari perak adalah A besar dan G kecil. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik tetap semangat terus belajarnya. Terus kemudian semoga apa yang kakak berikan pada materi hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Nah, selanjutnya silahkan adik-adik mengerjakan tugas CBT yang sudah kakak sediakan di e-learning. Silahkan dikerjakan dengan cermat dan juga tepat. Jangan takut mencoba. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.